Guys, kita sekarang on the move again. Kita langsung capcus menuju IPB. Kita Di mana kita Pak Rektor? namanya Agribusiness Technology Park. Agribusiness Technology Park. Jadi ini produktivitasnya mungkin berapa kalau diukur dibandingkan dengan pertanian biasa? Kalau ini Peningkatannya? ya satu bed ini Pak, dari ujung sampai sana. Ini kan kita 8 meter kali 40. Iya. Ini ada 6 bed, satu bed itu satu kali panen 20 kilo. 20 kilo Per bulan. Nggak nyampe 1 bulan, 20 hari. 20 hari ya. Visi yang Pak Rektor bawa ini untuk ATP ini ke depan yaitu Agriculture dan Technology Partnership itu seperti apa? Jadi ini adalah etalase bagi kita untuk mewujudkan sociopreneurship. Karena di samping kita mengembangkan bisnis, kita juga mengembangkan riset, kita mengembangkan aktivitas pendidikan di sini. Tapi pada saat yang sama, kita melakukan kegiatan pengembangan masyarakat sekitar kampus. Nah, sebagai sebuah etalase, ini penting untuk direplikasi ke berbagai tempat sebagai bentuk peran perguruan tinggi dalam meningkatkan added value untuk masyarakat. Sehingga kita dengan Kementerian Dikbud sedang merancang bagaimana agar perguruan tinggi di Indonesia juga memiliki hal yang sama. Memiliki hal seperti ini, di mana ada sumber untuk inovasi, kemudian pada saat yang sama membina masyarakat lingkar kampus tidak hanya dari aspek teknologis mata, tapi juga membuka akses pasar. Ini karena yang paling krusial adalah akses pasar. Ini kalau ini bisa dibuka di seluruh kampus-kampus di Indonesia, menurut saya ini harapan besar untuk kemajuan pertanian Indonesia di masa depan. Nah, yang menarik, tadi di tengah-tengah Pak Rektor memberikan satu penjelasan, tiba-tiba ada miss. Ya. Jadi bisa dijelaskan aspek teknologi dan ini kan bagaimana pengontrol temperatur maupun kelembabannya, Pak. ini smart greenhouse, jadi begitu kelembapannya mengalami perubahan karena misalnya banyak orang masuk, otomatis akan melakukan penyesuaian. Begitu juga dari suhu, kemudian juga intensitas cahaya. Cahaya ini ketika matahari begitu panas, maka screen ini akan menyesuaikan, sehingga cahaya yang diterima oleh sayur-sayuran bibit-bibit ini bisa pas, tidak terlalu over intensitasnya dan lain sebagainya. Juga untuk irigasinya semua serba smart. Jadi kita melakukan kontrol di ruangan terpisah dan kontrol menggunakan komputer. Kalaupun ini hujan misalnya, screen akan menyesuaikan juga. Wow. Jadi super smart. Jadi intervensi manusia relatif kecil di sini. Nah, ini kita kembangkan untuk bibit, kemudian 2 bulan lagi kita kembangkan lagi untuk tomat ya? cherry, kemudian juga untuk melon. Karena sekarang adalah era agromaritim 4.0. Oke. Di mana agromaritim 4.0 ini agromaritim Maritim 4.0. itu konsepnya IPB, agromaritim 4.0, sehingga kita harus mulai memanfaatkan teknologi IoT, artificial intelligence. Ini kan bagian dari artificial intelligence, kemudian big data serta robotics. Kalau tadi Anda lihat di melon itu ada track untuk robot untuk memanen, kan robot sudah bisa mengidentifikasi mana buah yang sudah matang atau belum. Nah, ini menariknya karena Agro Maritim 4.0 ini menggabungkan revolusi industri 4.0 dengan agropreneurship, yaitu satu pendekatan kewirausahaan berbasis agro. Tadi kita lihat nilai tambahnya luar biasa. Guys, yang menarik dari inisiasi teman-teman di IPB ini, terutama Pak Rektor, adalah dua hal sekaligus. Satu, membangkitkan gerak ekonomi khususnya di akar rumput dengan memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari nilai tambah produk, baik hortikultura, tadi kita bicara melon, wah keren banget. Ada artificial intelligence-nya pakai robotics dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pesan-pesan
Pak Rektor, buat para milenial yang sekarang pada ngeluhnya susah nyari kerja, harga bahan pokoknya mahal, padahal di depan kita ini dengan peluang dan potensi yang dikembangkan oleh IPB, ternyata untuk menjadi petani milenial, untuk menjadi petani yang smart, agropreneur buat milenial sangat terbuka. Apa pesan-pesan Pak Rektor? Yang abadi di dunia ini satu adalah perubahan. Kedua adalah pangan, karena hampir semua orang di dunia ini pasti akan makan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis dari bidang pertanian. Dengan adanya pola smart farming seperti ini, mestinya para milenial juga akan bangga bahwa pertanian itu bisa dikelola secara industrial dan kemudian bergengsi. Serta tentu dari sisi ekonomi dan bisnis sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Ini sebagai contoh, seareal sini, ini potensinya 3 minggu ini bisa menghasilkan 390 juta. Wow, 390 juta dalam 3 minggu. Guys, 390 juta dalam 3 minggu. Jarang sekali bisnis seperti itu, and the food is the new internet ya. Dan kita buktikan bahwa makanan, pangan, dan pertanian ini adalah potential winners dalam era COVID ini. Dan IPB membuka peluang kerjasama di ATP dan kita harapkan nih bahwa kemandirian pangan kita bisa kita wujudkan sekarang di era pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memanen jambu kristal. Semoga membawa keberkahan. Ini guys, golden melon. ini golden melon yang IPB. bikin papa online ke sini nih. Gara-gara dikirimin terus fotonya sama Pak Rektor, lama-lama saya pengen ngeliat juga. Jadi ini golden melon yang kualitinya benar-benar ini kualitas optimal ya Pak Dwi ya. Indonesia luar biasa.